kabarnya? Iya, semoga kabar kita semua dalam keadaan baik dan selalu sehat, serta selalu dilindungi oleh Tuhan. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu tentang kesehatan. Dan judul cerita kita untuk hari ini adalah Awas, ada virus corona. Baiklah anak-anak, sebelum kita bersama-sama belajar dan mendengarkan cerita yang akan Ibu sampaikan, mari kita bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama belajar. Biarlah Tuhan boleh menyertai kami di dalam pelajaran ini. Tuhan berikan kami kepintaran, kepandaian, hikmat, supaya apa yang kami pelajari pada hari ini boleh kami pahami dan kami mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak, kita bersama-sama mendengarkan ceritanya ya. Selamat mendengarkan. Anak-anak, virus corona memang bisa membuat kita merasa khawatir dan takut. Ya, wajar saja kalau kita merasa takut dan khawatir kalau kita kena virus dan nantinya kita bisa sakit. Tapi ingat, jangan sampai ketakutan kita dan kekhawatiran kita terlalu berlebihan. Kalau terlalu berlebihan, bisa membuat kita melupakan Tuhan yang bisa menjaga kita, yang bisa melindungi kita, dan selalu menyertai kita. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman seseorang yang selalu dilindungi, dijaga, dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Siapa dia? Dia adalah Yakub, anak dari Ishak. Ada yang tahu siapa Ishak? Iya. Ishak adalah anak Bapak Abraham. Anak-anak, suatu ketika Yakub meninggalkan orang tuanya dan ingin hidup mandiri. Dia pergi ke suatu tempat yang jauh dan menemui pamannya bernama Laban. Dan Yakub hanya membawa kebutuhannya seadanya saja. Dia berjalan, dan terus berjalan dalam jarak tempuh yang cukup jauh. Hingga tidak terasa hari sudah sore, bahkan menjelang malam. Dan Yakub pun merasa lelah. Yakub sudah capek sekali, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat. Karena hari sudah malam, dia pun mencari tempat untuk tidur. Anak-anak, pada saat dia tertidur, Yakub bermimpi. Dia melihat sebuah tangga yang tinggi sekali sampai mencapai langit, dan dia melihat ada malaikat Tuhan turun melewati tangga itu. Yakub juga melihat kalau ada Tuhan Allah ada di tangga itu dan mengatakan sesuatu kepadanya. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi.
dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Setelah bermimpi, Yakub terbangun dan dia sadar kalau dia sudah bermimpi serta Tuhan telah berbicara kepadanya. Yakub merasa senang sekali dengan mimpinya karena dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Tuhan akan menjaga dan Tuhan akan selalu melindunginya kemanapun dia pergi. Dan Yakub merasa tempat yang digunakannya untuk tidur itu adalah tempat yang istimewa. Maka ia membuat sebuah mezbah sebagai tanda bahwa disitulah Tuhan telah membuat janji kepadanya untuk selalu menyertai, dan Yakub memberi nama tempat itu dengan sebutan Betel, yang artinya adalah rumah Allah. Yakub memang bukan orang yang selalu taat kepada Tuhan. Namun, karena kasih Tuhan, Yakub akan selalu dilindungi, selalu dijaga, dan selalu disertai oleh Tuhan kemanapun ia berada. Karena itu, Yakub juga berjanji untuk selalu taat kepada Tuhan selama hidupnya. Anak-anak, janji Tuhan bukan hanya berlaku kepada Yakub, tapi juga kepada kita semua yang percaya kepada Dia. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan kita dan akan selalu melindungi kita kemanapun kita pergi. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tapi perlu diingat, bukan berarti kita harus lalai dalam menjaga kesehatan kita, apalagi di masa pandemi virus corona saat ini. Kita tidak boleh seenaknya bepergian jalan-jalan, keluar rumah, pergi liburan, tidak pakai masker, malas cuci tangan, terus kumpul-kumpul. Hati-hati, kita harus waspada dan selalu menjaga kesehatan. Dan jangan terlalu merasa khawatir serta takut yang terlalu berlebihan. Selalu ingat janji Tuhan yang akan selalu melindungi dan menyertai kita. Dan ingat selalu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau tidak bepergian. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, demikian tadi cerita dari Ibu tentang kesehatan dan tentang virus corona yang sedang kita hadapi pada saat ini. Anak-anak, tugas untuk hari ini adalah membuat video tentang 5M. Jadi 5M adalah yang pertama, mencuci tangan. Bagaimana cara mencuci tangan yang baik? Ya, kemudian begini, lalu begini. Setelah itu jari-jarinya digosok semuanya. Setelah itu dicuci lagi di air mengalir. Kemudian yang kedua adalah memakai masker. Nah, kalau kita sedang bepergian keluar rumah, kita wajib memakai masker 2 lapis. Nah, begini. Nah,
Kemudian M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi kalau kita ada beberapa orang di sekitar kita, kalau kita duduk atau kita berdiri, harus ada jarak di antara kita dan juga orang lain. Paling tidak 1 meter. Nah, kemudian M yang keempat adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau tidak terlalu penting, kita tidak boleh berada di dalam kerumunan, jadi dihindari. Dan M yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau tidak bepergian. Jadi kalau tidak penting atau tidak dalam keadaan mendesak, kita harus tetap di rumah saja, kecuali mama papa yang sedang bekerja. Nah, anak-anak belajar di rumah untuk saat ini. Dan tugas berikutnya adalah menghafalkan ayat Alkitab dari Bilangan pasal 6 ayat 24. Nanti Ibu sudah memberikan lembaran